Langsung aja hari ini kita sesuai tema kita mau bahas batu bara nih karena Tasya, batu bara itu termasuk salah satu yang sering ditanyain juga sama teman-teman cuap-cuan gitu ya. Kira-kira kalau mau invest batu bara tuh masih bisa atau enggak sih dan sebagainya. Nah, daripada kita langsung menjawab sektor ini masih bagus atau enggak, kita harus pelajarin dulu nih dari awal kira-kira apa sih yang terjadi sama sektor batu bara ini? Karena seperti yang kita tahu 2021, 2022 itu harga batu bara kan melambung tinggi, tapi belakangan sudah terkoreksi nih Tasya. Kira-kira sebenarnya faktor yang menyebabkan harga komoditas batu bara terkoreksi, bahkan sebenarnya bukan terkoreksi lagi, anjlok gitu ya dari $400 kalau kita lihat Newcastle-nya sampai sekarang ke $161. Jadi kalau mau bicara tentang harga ya, harga komoditi ini nggak lepas dari demand and supply gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau harga turun, ini ada dua jawaban, antara demand-nya itu turun atau supply-nya yang meningkat gitu ya. Tapi kalau menilai dari kondisi saat ini, nah itu lebih ke demand-nya yang turun. Pertama, kalau dari Eropa ya, kita nilai sekarang itu udah usai winter gitu. Jadi orang-orang cenderung nggak memakai penghangat ruangan lagi atau pemakaiannya udah mulai terbatas gitu ya. Nah, kemudian dari US juga ada potensi demand-nya bakal turun karena di sana ada potensi resesi. Kemudian ketiga dari China juga yang merupakan motor penggerak utama komoditas batubara, impornya kan besar ya dari China, tapi belum menunjukkan tanda-tanda impor yang cukup besar. Per data April 2023 juga impor China masih turun sekitar 7,9% secara tahunan. Jadi memang sentimen-sentimen seperti itu yang menyebabkan harga batubara turun. Beda sama tahun lalu yang ada perang Rusia Ukraina gitu ya. Jadi harganya naik tinggi. Kalau sekarang perang juga udah mulai mereda. Lebih seperti itu Kak Olive. Oke. Terima kasih. Nah, kalau misalnya lihat tren penurunan ini dari tadi belum ada katalis yang positif gitu ya, bahkan import menurun, terus juga dihantui resesi yang pasti bakalan mempengaruhi demand dan lain-lain. Sebenarnya harga batu bara ini turunnya akan terus berlanjut ke harga yang lebih rendah lagi atau sebenarnya ini udah titik-titik ya bisa dibilang akan satu sepanjang gitu. Atau jangan-jangan ini hanya sementara, bisa aja mungkin akhir tahun nanti dia naik lagi. Menurut Tasya seperti apa? Kalau dibilang apakah akan berlanjut, kemungkinan masih bisa ya di tahun ini, karena kalau kita nilai tadi penyebab turun kan antara demand-nya turun atau supply-nya meningkat gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi supply, itu masih bisa meningkat. Pertama, ya China itu mereka kan baru aja membuka ekonomi ya, habis lockdown panjang mereka. Nah, manufacturing mereka tuh baru mulai bangkit gitu. Artinya mereka bisa melakukan nambang sendiri gitu ya. Selain dari impor, mereka juga ada berusaha sendiri gitu. Ini bisa menambah supply secara global gitu. Terus yang kedua juga kalau kita ngelihat dari Australia, hubungan bilateral antara Australia dan China itu sepertinya udah potensi makin membaik ya, dan udah kelihatan tanda-tandanya sejak Maret lalu itu China mulai impor lagi dari Australia. Ini juga nambah supply. Kemudian yang ketiga, di China itu mereka menerapkan tarif 0% gitu ya untuk tarif impornya. Jadi perusahaan dari Rusia itu juga mereka mengabarkan mau menaikkan supply ekspornya gitu ke China. Kalau nggak salah perusahaan namanya SUEK itu sekitar 20 juta ton atau naik lebih dari 3 kali lipat gitu dari porsi biasanya gitu untuk supply tahun ini ke China. Makanya ini yang membuat potensi harga batu bara itu masih bisa turun. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Oke. Kalau dari perkiraan Tasya sendiri, kemungkinan potensi turunnya masih bisa ke level berapa ya? Melihat potensi penurunan secara teknikal ya, tadi pagi itu sempat closing di harga 163 US dollar per ton gitu. Dan ini tuh levelnya udah mulai mendekati di level-level Oktober 2021 gitu. Di situ saya lihat ada support di sekitar 150 sampai 145 US dollar per ton. Jadi masih memungkinkan lah kalau ada penurunan sampai ke level tersebut gitu. Oke. Tasya, ini ada tanggapan dari teman-teman katanya suara Tasya masih kekecilan, katanya padahal informasinya
Bagus nih dari tadi ya. Tapi mungkin soalnya masih kekecilan, nggak apa-apa. Nanti agak dikencengin lagi ya. By the way, teman-teman tadi ada yang protes tuh. Cik Olive, kenapa kameranya gerak-gerak kayak gempa? Mohon maaf, tadi lagi nulis. Jadi itu. Oke, teman-teman nanti ya. Aku akan bacain pertanyaan. Mungkin, tapi aku mau tanya satu hal lagi sama Tasya gitu. Sebenarnya ada nggak sih potensi untuk batu bara misalnya kembali bangkit di akhir tahun? Karena kalau misalnya kita lihat di akhir tahun ya kan biasanya ada musim dingin lagi. Tapi apakah permintaan di musim dinginnya ini justru bakalan masih tetap kalah kalau misalnya terjadi resesi ekonomi yang udah pasti kan permintaan akan menurun gitu. Apalagi untuk negara-negara besar gitu. Oke, Ya. kalau apakah akan bangkit lagi gitu ya harga batu bara? Sebenarnya ada kok peluangnya untuk bangkit karena kalau kita menilai dari kontribusi penggunaan listrik gitu ya di beberapa negara, batu bara itu masih jadi dominan kayak di China, India, bahkan Indonesia sendiri gitu karena untuk dapat listrik dengan harga yang murah itu kita masih pakai batu bara. Bahkan India pun dari awal tahun lalu mereka sempat bilang gitu kalau mereka mau meningkatkan impor batu bara mereka karena supply dari EBT itu masih belum memenuhi target begitu ya. Jadi ya kita nilai bakal ada peluang lah dari situ. Dan kalau kita nilai secara komoditas ya batu bara itu bisa dibilang cyclical gitu. Jadi kalau ini turun ya normal-normal aja sebenarnya. Jadi bahasanya itu normalisasi lah ya. Karena harga batu bara itu kan turun dari peaknya kemarin ada sentimen perang gitu. Sekarang udah mulai mereda gitu kan. Yeah. Dan kalau kita nilai akhir tahun juga biasanya akan ada winter gitu. Biasa sebelum itu banyak negara akan mengamankan pasokannya. Jadi kita tinggal tunggu momentum aja sebenarnya. Pasti akan ada technical rebound karena nggak harga itu pasti akan berfluktuasi. Jadi ya kita watch aja sih, tetap monitor. Oke. Nah, kalau kayak gini kan kita lihat ya harga acuan udah turun nih. Kemarin juga perusahaan-perusahaan batu bara tuh udah keluarin kuartal 1 2023-nya. Belum semua sih, tapi yang kayak PTBA, KKGI gitu udah pada keluar nih termasuk juga UMTR. Nah, Tasya melihatnya gimana sih? Apakah ada pengaruh terhadap penurunan harga acuan dengan profit atau revenue perusahaan di tahun ini sampai sisa tahun 2023 ini? Nilai pengaruhnya tentu aja ada ya pengaruhnya. Apalagi kemarin yang keluar result kayak ITMG itu juga udah mulai turun profitabilitasnya gitu. Biasanya harga acuan ini akan berdampak ke ASP atau average selling price atau harga rata-rata penjualan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya harga acuan itu kan pakai ASP Newcastle di sekitar 163 itu enggak secara langsung mencerminkan itu yang dijual sama perusahaan. Biasanya malah di bawah itu. Ada yang jual 90 atau bahkan 100 gitu. Dan tentu penurunan harga acuan berpengaruh ke ASP bisa memberikan efek negatif ya karena pendapatan bisa berkurang. Tapi ada yang menarik juga karena kalau kita menilai dari sisi beban atau beban produksi yang digunakan untuk produksi batu bara gitu ya, itu sebenarnya relatif kecil gitu sekitar di 45 sampai 50 US dollar per ton. Artinya kalau perusahaan jual di atas itu misal 100 aja itu mereka udah untung ya 2 kali lipat daripada masih untung ya. Untung gitu. Betul. Cuman ya karena tahun lalu ya udah bisa kita bilang high base gitu. Harga batu bara sempat ke 400-an gitu. High base ya. Jadi ya mereka akan tetap untung, tapi untungnya ini nggak setinggi sebelumnya. Jadi biasa yang diantisipasi investor itu adalah penurunan pertumbuhan laba gitu ya. Nah ini yang terjadi seperti itu. No growth-nya ya. Tapi kalau masalah untung sih potensial untung itu masih tetap ada. Ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan ya. Mungkin kita ada pertanyaan dari Azri dulu. Ini kalau bahas batu bara yang nanya banyak loh. Nah, dari Azri nih untuk Tasya, kira-kira apa dampak buruk dari penggunaan batu bara sih sebenarnya? Oke, dampak buruk penggunaan batu bara. Sebenarnya batu bara itu dia punya emisi gas yang tinggi gitu ya. Jadi kenapa banyak orang itu pengen mengalihkan penggunaan batu bara ke EBT atau yang energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Tapi ya
walaupun dia punya emisi gas yang tinggi gitu ya, tapi dia memang yang paling murah gitu. Jadi ini agak menimbulkan polemik begitu ya. Jadi dipakai terus tapi kok merusak lingkungan gitu. Tapi kalau nggak dipakai ya gimana kita mendapatkan listrik yang murah. Nah, tapi tentu dari beberapa perusahaan ya, tetap kita kan tren mengikuti pemerintah sampai 2050 itu trennya akan ke ESG gitu ya. Jadi perusahaan batubara tentu mereka harus punya plan ke arah situ gitu. Tapi pertanyaannya apakah ada yang sudah memulai? Jawabannya ada gitu, tapi belum selesai gitu. Jadi ada beberapa proyek hilirisasi gitu namanya. Kalau teman-teman ingat hilirisasi itu kayak story-nya nikel lah, dia mau bikin baterai untuk pelengkap EV gitu ya. Kalau di batu bara bisa juga dibilang hilirisasi gasifikasi gitu. Mereka bikin proses dibandingkan mereka membakar batu bara secara langsung. Nah, mereka itu bikin diproses lah untuk menjadi gas sintetis gitu. Tentu ini akan memberikan emisi yang lebih rendah gitu ya, harapannya seperti itu, walaupun tentu harus ada kontribusi dari sumber energi yang lainnya juga seperti itu. Oke, menarik banget nih yang Tasya sampaikan, dan ini nyambung sama pertanyaan dari Jamman katanya. Nah, kalau tadi Tasya juga udah sempat sampaikan nih, kalau namanya komoditas kan pasti dia harganya berfluktuasi gitu ya, dan Tasya sendiri juga sempat menyinggung bakalan ada EV dan lain-lain. Tapi gimana nih prospek kedepannya dengan adanya sentimen EV? Apakah bisa bikin harga batu bara yang tadinya kalau misalnya komoditi boom dia bisa naik banget gitu ya, berkali-kali lipat harga acuannya, tapi kalau misalnya kedepannya EV-nya makin banyak penyerapannya, mungkin nggak ada komoditi boom lagi untuk coal itu sendiri? Bicara tentang EV itu kan nggak lepas dari pemakaian listrik ya, apalagi sekarang batu bara juga masih dominan pemakaiannya gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana bikin dia lebih ramah lingkungan. Nah, prospek gasifikasi ini sebenarnya yang masih jangka panjang gitu ya, bahkan dia perlu modal yang besar. Ada beberapa perusahaan itu yang udah melakukan gasifikasi, kayak contohnya PTBA itu mereka udah merencanakan tuh dari tahun 2019, artinya udah lama gitu.